Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cara praktis bimbingan belajar bahasa Inggris. Ini kita akan mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Jadi dalam unit 1 ini kita akan belajar bagaimana melihat kalimat perintah ya, atau command atau imperatif. Oke. Kalimat perintah atau sering disebut command atau imperatif itu secara struktur dia memiliki bagian yang sederhana ya, kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi misalnya kita mengatakan ini yang praktis saja ya, kita mulai dari hal-hal yang praktis yang keseharian dulu di sekitar kita, daily activities ya. Misalnya ini, bacalah. Oke. Kemudian lagi misalnya dengarkan ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang biasa kita dengar, yang kita lakukan. Oke, berhenti ya, bicaralah ya. Nih 4 contoh ini, oke, kesemuanya adalah kalimat perintah, oke, atau imperative dalam bahasa Inggris ya. Bagaimana nih? Kita akan coba membuat ini dalam bahasa Inggris ya, karena ini adalah awal yang dasar yang sangat penting sebenarnya. Oke, jadi membaca ya, bacalah dari membaca, dengarkan dari mendengar, berhenti, bicara dari berbicara, sama itu ya. Oke, ini dalam wujud disebut kata kerja ya, atau verb. Dalam ini nanti kita singkat V ya, itu adalah verb atau kata kerja ya. Kita coba kerjakan nih satu persatu ya. Jadi nanti tolong mulai dihafalkan di data kata-kata kerja yang bersifat keseharian, yang dari lingkungan terdekat ya, yang dilakukan di rumah dirinci lagi, misalnya di kamar tamu, di dapur, itu kata kerja apa yang biasa muncul, itu mulai didata ya, karena itu udah latihan awalnya dari situ ya. Jadi itu verb, bacalah, itu read. Perhatikan di sini karena sudah menjadi kalimat maka dia punya tanda baca, karena prakteknya ini bicara ya, jadi read. Jadi ada tanda baca. Juga perhatikan karena kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru. Oke, jadi itu dengarkan. Itu juga dia kata kerja, jadi listen. Oke. Jadi seperti itu. Kita mulai dari hal-hal yang bersifat keseharian kita. Jadi yang sederhana dulu. Oke, berhenti. Saya yakin sudah banyak yang tahu ini ya. Sudah sering didengar ya. Kalau menyuruh berhenti, kita bilang stop. Oke. Ya. Oke. Demikian juga dengan bicaralah. Ada orang diam aja gitu, bicaralah. Kita di sini bisa memakai kata talk, boleh kita pakai talk. Kadang juga ada yang memakai speak ya, speak bisa. Oke. Talk itu bicaralah. Ini bisa Julia di daftar kata kerja itu ya, banyak sekali kan. Nanti di list saja, di data ditulis yang paling sering dipakai. Jadi dimulai dari yang dekat-dekat dulu ya. Ya dari mungkin ya banyak sekali ya. Tuh. Jadi bacalah, read, dengarkan, listen. Berhenti. Oke, stop. Lalu bicaralah, talk. Untuk kadang-kadang speak ya. Oke. Jadi ini yang di garis bawah menunjukkan kata kerja. Jadi
disebut nantinya adalah, kalau di dalam bimbingan ini kita singkat dengan V nantinya supaya praktis ya. V itu berarti dia verb ya, jadi verbal ya. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah kalimat perintah ya, yang sangat sederhana, satu kata tapi sudah mempunyai makna. Oke, jadi ini sekali lagi kata-kata yang biasa kita dengar sehari-hari. Sekarang kita akan coba ya beberapa kalimat. Di sini kita kembangkan sedikit. Jadi perintah yang di belakangnya ada objeknya ya. Jadi ada objeknya. Misalnya kita lihat bukalah pintu itu misalnya ya. Ini kata atau kalimat perintah yang biasa di ruangan ya, di rumah, di kantor dan sebagainya. Misalnya pintunya tertutup lalu kita mengatakan bukalah pintu itu. Oke. Karena ini masih awal, maka mohon diperhatikan betul-betul supaya nanti bisa difahami secara baik ya. Jadi yang sederhana, yang simple. Nanti kita matikan lampunya. Jadi lampunya di situ sebagai objek ya. Nah, kita coba yang lain lagi ya. Ya misalnya bersihkan lantai itu. Ya, oke. Bersihkan lantai itu. Ini sekali lagi ini adalah wujudnya speaking, jadi makanya kita beri tanda-tanda baca di situ, tanda seru dan sebagainya. Jadi buka, matikan, bersihkan itu adalah verb. Jadi lantai itu adalah objek, lampu juga objek, pintu juga objek. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan satu persatu. Oke. Diperhatikan baik-baik caranya supaya nanti bisa difahami. Oke. Oke. Seperti itu caranya. Open, membuka itu pintu, the door. Jadi itu menjadi the. Oke, open the door. Oke. Oke, matikan lampunya. Nya di situ juga menjadi the ya. Jadi matikan lampu itu bersama dengan matikan lampunya. Turn off the lamp. Ya, seperti itu. Ke kalimat berikutnya ya. Bersihkan lantai itu. Ya, ada dua bagian ya, V sama O ya. Bersihkan, clean, oke. Lantai itu the floor ya. Oke,
Ya, jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Ini masih sederhana, kita dari awal mulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, dari keseharian dulu, perintah-perintah yang biasa kita dengar, biasa kita lakukan ya. Tentu ada konteksnya ya, ada ruang di mana tempatnya, kapan dan sebagainya. Oke, kita saat ini sudah punya dua istilah, mohon diingat baik-baik, dipahami baik-baik, yaitu pertama V atau verb, itu kata kerja ya. Oke. Verb jadi kata kerja. Yang kedua O atau objeknya. Oke. Objeknya jadi biasanya berupa benda, objek itu biasanya, atau yang dibendakan. Oke. Nah, ini kita berikan beberapa latihan, coba kerjakan ya. Jadi sekali lagi ini dikerjakan, lalu nanti kita lihat hasilnya pada edisi berikutnya ya. Jadi tolong ini dikerjakan secara mandiri ya, kita mandiri dan oke. Karena dari mandiri itu nanti akan bisa lebih bagus hasilnya ya. Jadi perlu dicatat sekali lagi, mulai sekarang mau belajar bahasa Inggris ini secara praktis, mulai ditulis kata-kata kerja yang biasa dipakai banyak sekali itu ya, bisa dilihatlah daftar kata kerja itu, juga kata-kata benda yang terkait dengan kata kerja itu ya. Oke, sampai di sini dulu, selamat mencoba, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.